teman-teman, apakah kalian tahu apa itu gangguan motorik pada anak? Yuk kita simak bersama. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Perkembangan anak meliputi perkembangan motorik, sensorik, kognitif, serta sosial. Jinjit, ayo kita jalannya pelan-pelan. Jinjit, jinjit, Natra, kakinya diangkat. Jinjit, Alia jinjit, 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 jinjit. Coba Natra angkat kakinya. Udah jadi. Natra lihat Bu Arni. Oh, Rizzy susah, bisa, Rizzy bisa. Bu Arni, Natra pegang. Kita buat lingkaran. Fokus, mantap ya. Iya. Ya. Mana balonnya? Wow, bagus sekali. Balonnya sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita remas-remas. Penggalan video tersebut merupakan contoh perkembangan motorik anak dengan baik, ditandai dengan kemampuan anak mengikuti arahan dari gurunya, serta anak mampu mempraktikkan gerakan-gerakannya. Lalu, apa itu gangguan motorik pada anak? Gangguan motorik merupakan kelainan dari perjalanan syaraf motorik yang secara perlahan menyebabkan gangguan progresif dari sel-sel saraf di otak. Perkembangan motorik pada anak memerlukan stimulus dari orang tua. Perkembangan motorik juga merupakan tahapan pencapaian kemampuan anak yang kompleks dalam mengendalikan otot tubuh. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Nah, berikut ini tanda-tanda keterlambatan motorik pada anak. Tanda-tanda dari gangguan motorik kasar. Yang pertama, anak belum dapat duduk tanpa topangan setelah usia 8 bulan. Pada usia ini, seharusnya anak sudah mampu duduk minimal dengan tidak adanya topangan di belakang. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti otot yang lemah, kelainan genetik, atau anak lahir secara prematur. Tanda kedua, anak belum dapat berguling setelah usia 8 bulan. Pada umumnya, anak usia 8 bulan sudah bisa berguling dari posisi tengkurap ke posisi telentang. Bila anak belum bisa berguling di usia ini, Anda harus segera membawa anak Anda ke dokter anak ya. Kondisi tersebut termasuk keterlambatan perkembangan. Oleh karenanya, anak harus dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh dokter anak. Yang ketiga, anak belum dapat berjalan tanpa topangan setelah usia 1,5 tahun. Dalam beberapa kasus, anak terlambat jalan mengalami ketidaknormalan pada kekuatan dan tonus otot. Atau bisa saja keterlambatan sistem motorik ini karena kurangnya stimulasi dari lingkungan dan kebiasaan anak masih digendong. Tanda yang keempat, anak terlihat kaku. Dengan kata lain, ia tidak mampu mengendurkan otot tangannya, atau anak mungkin mengalami kesulitan melepaskan objek atau kesulitan bergerak dari satu posisi ke posisi lain. Selanjutnya, ada tanda-tanda gangguan motorik halus. Yang pertama, anak tidak dapat mengarahkan kedua tangannya ke tengah tubuh setelah usia 8 bulan, misalnya tepuk tangan. Hal sesederhana seperti bertepuk tangan merupakan salah satu indikator penting dalam proses perkembangan bayi. Jika si kecil sudah bisa bertepuk tangan, artinya koordinasi antara mata dan tangannya sudah semakin baik. Selain itu, bertepuk tangan juga menjadi tanda bahwa kemampuan otak bayi semakin berkembang loh bun. Yang kedua, anak jarang menatap ke arah tangan, terutama ketika sedang meraih atau menggenggam benda. Seharusnya, anak menatap ke arah tangan ketika sedang meraih atau menggenggam benda. Tanda yang ketiga, yaitu anak kesulitan meraih dan menggenggam benda. Seharusnya, anak tidak mengalami kesulitan dalam meraih dan menggenggam benda. Pasalnya, kemampuan menggenggam benda akan memungkinkan bayi untuk mengenal, mempelajari, dan memahami segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Tentunya, ada faktor penyebab gangguan motorik anak.
Keterlambatan perkembangan motorik anak bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti faktor genetik, kelahiran prematur, dan infeksi selama kehamilan. Jika anak mengalami tanda-tanda seperti disebutkan di atas, segera konsultasikan ke ahlinya ya, agar dapat segera ditangani. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.